Kemudian selanjutnya teman-teman, yaitu pada ayat yang ketiga. Nah, ini yang paling sering teman-teman. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu keliru teman-teman. Kelirunya di mana? Lam yalid. Nah, di sini ada hukum mim sukun. Mim sukun ketika bertemu selain mim dan ba, maka dibaca idhar syafawi. Yang namanya idhar itu dibaca jelas mim sukunnya. Lam yalid, nah, tidak boleh didengungkan, tidak boleh ditahan, dan tidak boleh dipanjangkan. Jadi lam yalid, lam yalid. Nah, kalau dibaca lam yalid, nah itu keliru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di El Ghifari Channel. Sahabat El Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita membaca surah Al-Ikhlas. Dari berbagai hal, baik itu dari sisi hukum tajwidnya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, maupun saat kita mentartilkan bacaan surah Al-Ikhlas ini. Baik teman-teman, sahabat El Ghifari, sebelum kita membahas secara detail, marilah kita bersama-sama membacakan atau mentartilkan surah Al-Ikhlas ini. Baik, kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabat Al Ghifari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas satu persatu dari setiap ayatnya, setiap katanya, dan setiap hurufnya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat 1, pada ayat yang pertama pada surah Al-Ikhlas ini, yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu yaitu pada kata kul. Nah, pada kata kul ini teman-teman, ada beberapa di antara kita yang melafalkan seperti ini. Qul huwallah, qul huwallah. Nah, seperti itu. Jadi qul. Nah, itu kurang tepat teman-teman. Dalam ilmu tajwid itu disebut dengan tawallud. Ya, disebut dengan tawallud. Tawallud itu apa? Tawallud itu merupakan pantulan huruf kecuali huruf atau selain dari huruf qalqalah. Jadi selain dari huruf qalqalah, ketika kita pantulkan saat dia sukun, maka disebut dengan tawallud. Dan tawallud itu tidak boleh teman-teman. Nah, apa saja sih huruf qalqalah? Yang pertama, qaf, ta, ba, jim, dan dal. Jadi ada 5 huruf teman-teman. Jadi ada 5 huruf yang termasuk huruf qalqalah. Jadi selain itu tidak boleh kita pantulkan. Baik. Nah, seharusnya bagaimana sih cara membaca lam sukun itu? Lamnya dibaca jelas. Qul. Qul. Qul huwallah. Qul huwallah. Nah, seperti itu. Bukan kula, tapi qul. Nah, qul. Nah, seperti itu teman-teman. Baik. 1, itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua teman-teman, nah ini sebagai pengetahuan untuk kita saja. Huwallahu, ternyata lafaz Allah ini memiliki hukum tajwid juga teman-teman. Ini disebut dengan lafzul jalalah. Lam jalalah. Jadi lam jalalah itu ada 2 teman-teman, yaitu lam tarkik dan lam tafhim. Lam yang tebal, lam yang tipis. Jadi pada lafaz Allah ada yang tafhim, ada yang tarkik. Kapan ketika dia dibaca tafhim? Ketika ada lafaz Allah diawali harokat fathah atau dhammah.
Wallahu, huwallahu. Nah, seperti itu. Kapan dia ketika dibaca tarkik? Nah, saat dia atau lafaz Allah diawali harokat kasroh. Lillahi, billahi. Nah, seperti itu. Jadi dalam hal ini, dia diawali dengan harokat fathah, maka termasuk dalam kategori Allah atau lafaz Allah atau lam tafhim. Oke. Selanjutnya teman-teman, yang perlu kita perhatikan yaitu pada kata ahadun. Nah, ketika ini dibaca waqaf, maka dalnya disukunkan. Tanwinnya diganti dengan sukun. Ahad. Nah, ketika dal ini sukun, maka dia termasuk dalam qalqalah. Ya. Jadi dipantulkan. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Nah, di sini lafaz Allahnya kalau dalam mushaf bahasa Indonesia atau Kemenak, Kementerian Indonesia, itu biasanya fathah panjang. Namun ini mohon maaf, kita tulisannya menggunakan mushaf Madinah, jadi tidak ada fathah panjang di sini. Tapi cara bacanya tetap sama. Huwallahu. Allahnya, lamnya dibaca panjang satu alif. Baik. Ahadun. Balik lagi. Ahadun ini disebut dengan huruf qalqalah. Hukum qalqalah. Qalqalah apa? Qalqalah kubro, teman-teman. Sebab matinya huruf ini bukan matinya asli, tapi matinya karena waqaf. Baik. Ketika dia matinya asli, contoh lam yalid, dalnya ini matinya asli. Asli karena sukun. Maka ini disebut dengan qalqalah surah. Seperti itu, teman-teman. Baik, bisa dipahami. Dan tidak semua huruf qalqalah surah itu ada di tengah ayat, teman-teman. Bisa jadi juga di akhir ayat. Ya. Contoh ini, yulad. Karena ini dalnya matinya asli, bukan matinya karena waqaf, maka dia termasuk qalqalah surah, bukan qalqalah kubro. Yang qalqalah kubro adalah ahadun, ahad. Nah, ini. Ya, baik. Bisa dipahami? Insyaallah bisa dipahami. Kemudian teman-teman, itu yang perlu kita perhatikan di ayat yang pertama. Jadi cara membacanya yaitu lamnya dibaca jelas, Allahnya dibaca tafhim, ahadunya dibaca qalqalah kubro. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti itu. Jadi dipantulkan. Pantulkannya ke huruf aslinya. Kemudian ayat yang kedua yaitu pada kata Allahus Somad. Allahu, ayo hukum bacaan apa tadi? Lam tafhim, sebab diawali harokat fathah. Allahu, oke. Lam tafhim atau lafzul jalalah tafhim. Kemudian selanjutnya pada as-somad. Allahus Somad. Pada as-so. Nah, di sini teman-teman, dia terdapat hukum bacaan lagi. Nah, apa sih? Kok nggak ada nun sukun, kok nggak ada mim sukun, kok nggak ada tanwin? Nah, di sini yang disebut dengan lam ta'rif. Kalau di sini lafzul jalalah atau lam tafhim atau lam tarkik. Kalau yang ini adalah lam ta'rif. Lam ta'rif itu apa? Itu dibagi dua, teman-teman. Alif lam qamariyah atau alif lam asyamsiyah. Ya, atau disebut juga dengan idhar qamariyah atau disebut juga dengan idgham syamsiyah. Bagaimana cara membedakannya? Kalau alif lam qamariyah, teman-teman, huruf setelah alnya itu tidak ada tasydidnya. Nah, itu paling gampangnya. Tapi alif lam syamsiyah sudah pasti ada tasydidnya. Karena huruf-huruf syamsiyah pasti nanti bisa dimasukkan lam sukunnya tuh. Jadi dileburkan bunyi lam sukunnya terhadap huruf syamsiyah. Jadi pasti ada tasydidnya. Allahus Somad. Bukan Allahul Somad, tapi Allahus Somad. Nah, seperti itu. Jadi ini termasuk dalam kategori alif lam asyamsiyah. Seperti itu. Kemudian somadun. As-somadu. Ayo hukum bacaan apa? Baik, benar. Jadi qalqalah kubro, sebab matinya karena waqaf, bukan matinya mati asli. Jadi
Allahus Samad. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya teman-teman, yaitu pada ayat yang ketiga. Nah, ini yang paling sering teman-teman. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu keliru teman-teman. Kelirunya di mana? Lam yalid. Nah, di sini ada hukum mim sukun. Mim sukun ketika bertemu selain mim dan ba, maka dibaca idhar syafawi. Yang namanya idhar itu dibaca jelas mim sukunnya. Lam yalid, nah, tidak boleh didengungkan, tidak boleh ditahan, dan tidak boleh dipanjangkan. Jadi lam yalid, lam yalid. Nah, kalau dibaca lam yalid, nah itu keliru. Baik. Kemudian yalid. Nah, ini sudah tahu kan tadi sudah kita bahas, yaitu termasuk dalam qalqalah sughra sebab matinya asli. Jadi dalnya dipantulkan, tetap dipantulkan ya. Selanjutnya walam yulad. Walam yulad. Nah, sama ya. Walam yulad. Nah, mim sukun bertemu dengan ya, maka disebut dengan idhar syafawi. Jadi mim sukunnya dibaca jelas, tidak boleh didengungkan, tidak boleh dipanjangkan. Nah, jadi cara bacanya lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti itu. Insyaallah sampai di sini bisa dipahami. Kalau bisa dipahami, baik kita lanjutkan ke ayat yang keempat, teman-teman. Jadi pada ayat yang keempat ini, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, selanjutnya, walam yakun. Nah, kesalahannya tadi sama nih, walam yakul. Nah, itu kurang tepat. Karena di sini tadi hukum mim sukun bertemu dengan ya, termasuk dengan idhar syafawi, maka mim sukunnya dibaca jelas. Walam yakul lahu. Nah, walam yakun. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya, ini juga sama. Yakul lahu. Nah, itu keliru teman-teman. Di sini ada nun sukun bertemu dengan lam. Nun sukun itu bertemu dengan lam disebut dengan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu apa maksudnya? Idgham itu dimasukkan atau dileburkan. Kemudian bila dengan la tanpa gunnah didengungkan. Jadi dileburkan saja atau dimasukkan saja dengan tanpa didengungkan. Jadi nggak boleh tahan, oke? Walam yakul lahu. Langsung yakul lahu. Nah, seperti itu. Baik. Insyaallah bisa dipahami? Seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu pada kata kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Nah, di sini teman-teman pada kata kufuwan a. Di sini ada tanwin fathah bertemu dengan alif atau bertemu dengan hamzah. Ya. Ketika tanwin fathah bertemu dengan hamzah, maka disebut dengan idhar halqi, ya. Jadi dibaca jelas bunyi nun sukunnya. Nun sukun itu maksudnya tanwin ini kan sebenarnya dua matinya ke nun sukun. Wan kufuwan wa bertemu dengan nun. Nah, bunyinya seperti itu. Jadi bunyi nun sukunnya pada tanwin fathah ini dibaca jelas, tidak boleh ditahan. Kufuwan ahad. Nah, itu kurang tepat. Kufuwan ahad. Nah, seperti itu. Jadi yang sini ini dibaca jelas mim sukunnya, ini hanya dimasukkan saja tanpa didengungkan. Ini dibaca jelas bunyi nun sukunnya, kemudian ahadun dibaca ahad. Masuk kategori qalqalah kubra sebab matinya bukan mati asli karena dia diwaqafkan. Jadi dalnya dipantulkan. Demikian teman-teman pembahasan mengenai surah Al-Ikhlas ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kesimpulannya yang perlu kita perhatikan di sini lam sukunnya ini harus dibaca jelas.
Lafaz Allah dibaca tafhim, kemudian ahadun dibaca qalqalah kubra. Allahu dibaca tafhim, kemudian as-samadu dibaca idgham samsiyah atau alif lam syamsiyah. Samadu dibaca qalqalah kubra. Lam yalid, mim sukun bertemu dengan ya dibaca idhar syafawi. Yalid dibaca qalqalah sughra. Walam yulad, ini sama ya, idhar syafawi kemudian qalqalah sughra. Walam yakul, walam ya, ini dibaca idhar syafawi. Yakul lahu idgham bila gunnah. Kufuwan idhar halqi. Ahadun dibaca qalqalah kubra. Itu kesimpulan dari hukum tajwid yang berkaitan dengan makharijul huruf, sifatul huruf, dan tartil surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama bacakan kembali surah Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul aliyyul azim.